Ya. Jadi awal saya ceritakan dari keseluruhan. Mas Yasin WA saya, terus saya jawab yang terkait dengan pendanaan itu kaitannya dengan komite, dan memang betul-betul ini kami menyampaikan, dan Rana yang jawab ya komite, karena kami tidak tahu berapa jumlahnya uang itu, ya apa caranya, ya. Terus berikutnya kalau tentang program silakan saya sama teman-teman Bapak yang punya program sekolah. Tapi sebagai awak media itu saya senang karena bentuk klarifikasi, bentuk klarifikasi yang mana yang kita inginkan itu berimbang antara bagaimana kemajuan sekolah, bagaimana yang jenengan inginkan. Karena menurut jenengan ada temuan dalam bentuk apa itu, kwitansi dan lainnya, dan nanti mungkin monggo dipaparkan supaya jelas. Saya kenalkan dulu, tentunya Pak Rosidi, Ketua Komite, ya. Terus tentunya Pak Kolonel Abdullah, anggota komite, Pak Daya ini pengusaha komite, terus ibu-ibu ini sekali diganti, ya, Bu Rizka, satu lagi Bu Husna, izin, dan kebetulan ini sahabat saya yang sedang meliput karena ada pertemuan reuni, misalnya reuni akademis S3, lulusan S3 dari UM yang sudah menyebar kemana-mana. Nah, kebetulan sekarang tempatnya di bawah. Karena kebetulan sama-sama saya angkatan tahun 2012. Untuk itu kami ingin bahwa sekolah itu ingin tetap maju, tetapi boleh dikawal oleh siapapun, karena sekolah ini adalah sekolah milik negara, bukan milik pribadi, bukan milik saya, bukan miliknya komite. Namun ada hal-hal yang perlu saya inginkan. Selama ini teman-teman awak media yang ada itu pada umumnya menyorot tentang sumbangan. Sementara kami itu tahunya ada aturan yang mengikat, yang menyatakan seperti itu. Bahkan sekolah kami ini sekolah bercontoh, dari BPKP, dari inspektorat, itu hampir tiap tahun itu kita digunakan untuk gantian berlapor. Kalau menghadirkan pemeriksaan inspektorat. Nah, pemeriksaan tertinggi bagi kami adalah inspektorat. Nah, nanti saya tunjukkan hasilnya. Yang di sini Pak, yang di sini. Nah itu depannya Pak Iwan. Nah, kami hanya ingin juga klarifikasi, karena saya sudah nelpon teman saya yang di Dewan Pers. Nanti dengan karena ngomong ini harus sama-sama formal. Nanti ini tolong nanti di video Pak Iwan ya. Karena ini kegiatan yang sudah harus resmi, ya, kami undang resmi, dan kami pun diundang oleh Pak Rosidi minta tempat, maupun karena ini ruangan komite, sehingga biar clear jenengan ngawal untuk kepentingan masyarakat sebagian. Saya sampai itu. Nah, komite juga mengawal kepentingan masyarakat, juga kepentingan masyarakat sekolah, supaya nanti clear, tidak ada masalah. Dan ini nanti kami laporkan secara kedinasan, karena saya sudah lapor. Siap. Supaya clear, nanti kami mohon kartu wartawan panjenengan. Karena namanya orang kadang-kadang wis kadaluwarsa lali jenis SIM itu punya saya kurang 1 bulan bisa jadi. Saya mohon diperlihatkan, terus saya mohon izin, saya foto nanti untuk saya tindak lanjuti. Saya kira itu dari saya. Mungkin langsung aja dari Mas Yasin dengan tim mau menyampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasin, Pak, Ibu.
Saya adalah pimpinan redaksi dari Media Darab Hukum. Apa yang disampaikan dengan Bapak Edi kepala sekolah, saya sepakat. Pak Teddy, saya sepakat. Cuman satu yang tidak saya sepakati di sini. Ngapunten, saya bukannya tidak menghormati sama rekan jurnalis. Nggih, karena panjenengan menyebutkan acaranya beda, bukan acara ini. Nggih, saya mohon maaf, saya tidak bisa melanjut ketika ada dari media lain. Oh ya, oke. Nggih, sebentar Pak nggih. Kita saling menjaga kode etik. Beda lagi kalau memang dia diundang untuk itu di surat ada, saya pasti juga oke, tidak ada masalah. Gitu. Karena ini kan saya menyurati karena atas nama media saya sendiri. Gitu. Mohon izin itu, Pak. Nanti masalah surat-surat itu kita lanjut setelah nanti ada ini, ada, bukan saya tidak menghormati rekan media, bukan. Karena etikanya, karena saya diundang ini di situ tidak disebutkan, cuman dengan anggota komite. Ngoten, Bapak. Monggo pripun. Ya, terima kasih Mas Yasin atas klarifikasinya. Kan kebetulan tadi sudah saya sampaikan, pas hari tadi meliput. Nah, kebetulan tamu-tamu kami masih di samping karena semua belum datang. Menurut saya, Mas Bagian, ini kebetulan kami ada apa Pak? Ya, tidak harus di sini, tidak harus itu, tidak masalah. Saya kira. Mohon maaf, Bang ya, karena kita ya harus paham kan kode etik. Saya yakin jawab pos saya kira akan lebih. Iya. Kalau insya Allah kalau teman-teman jurnalis senior sama saya pasti tahu. Iya, paham. Saya yakin paham. Gitu. Cuman permohonan kami karena ini resmi, saya minta kartu panjenengan sama Mas karena resmi kami juga siap Pak. kalau diminta saya juga resmi sebagai kepala sekolah. Katanya Mas, ngapain siap. Pak kirim ininya aja. sudah coba katanya. Di ini buru-buru barusan. Iya. Mas, Nun sewu, dapat monggo. Mau izin saya foto ya. Nggih. Oh monggo, ini tak kirim filenya aja. Yang satunya karena tadi itu buru-buru jam 8, jadi saya juga bingung tadi Pak. Bisa saya jadikan satu jam. Bisa. Itu aja fotonya baru difoto melalui HP. Bisa dicek di pok redaksi Pak. Legalitasnya kita semuanya bisa dicek. Semuanya tak bikin barcode Bu, jadi tidak usah repot-repot. Lalu tinggal barcode aja semua. Monggo bisa dilanjut. Ya, kita akan silaturahmi. Iya, siap. Saya malah kalau ada Pak Dayai sebenarnya tidak bisa ngomong saya ini Bu. Monggo. sama loh Pak ya. Karena dia ada di komputer, saya bilang lagi ibaratnya sebenarnya ini rusak karena hal yang nggak jelas kan gitu ya. Karena kita tanggung jawab di sini, makanya kita hadirkan semua supaya jangan sampai seolah apa yang sudah kita upayakan. Jadi mungkin berita-berita di mana-mana yang nggak jelas kita bahas bersama. Makanya tadi mungkin ada juga dari media, bukan kita pengen mengadu domba enggak. Ya. Tujuan kita kebetulan pas kita ada kegiatan di sini kita dibaca supaya apa? Supaya jangan sampai nanti dari cuma satu media aja yang memprovokasi berita-berita hoax dan ini kan saya. Itu kan yang itu kan kesalahan. Tapi kita 3.500.000 ya. Kalau nggak salah, ya 3 juta ya. Alhamdulillah dan orang tua ditawarkan dan mereka setuju. Yang nggak setuju atau keberatan monggo, malah kita bantu. Gitu kan ya. Alhamdulillah dalam 2022 itu bisa hampir perjalanannya itu awalnya fondasi kita bisa menyelesaikan kurang lebih 50% ya, kalau nggak salah ya. Ya 2022 ya Pak ya. Nah 2023 kita bisa menyelesaikan lagi hampir 70%. Iya. Dari 2024 alhamdulillah sekarang ini kurang lebih 95% ya. Tinggal 5% itu finishing gitu ya. Nah itu yang sudah kita lakukan. Nanti laporannya monggo bisa diminta dari komite Pak. Itu yang sudah kita lakukan. Dan kita juga kemarin masjid belum selesai, kita mengalami lagi yang namanya tembok rubuh. Gitu kan ya. Nah siapa ini yang mau peduli? Kalau cuma mungkin dari media atau Pak Yasin melihat kan mereka pemerintah. Pak, pemerintah juga sekarang 10 tahun lagi Pak.
Ya kan ya? Iya, Pak. Akhirnya komite ini yang bergerak Pak, bukan lagi minta sumbangan saya semua dari teman-teman. Ayo saya mau ya, ke komite Pak. Komite Kita juga. karena kita tanggung jawab Pak. Kita pengen di komite ini adalah sekolah ini menjadi sekolah keunggulan yang pernah beberapa jenderal lahir di sini. Jadi kan ya, kita pertahankan. Kan gitu saya. Apalagi juga kita pengen berharap kalau kita mau coba tidak ada kegiatan, ya kita akan seperti sekolah yang lain. Mungkin Simanesi, Sima satu, mana dia programnya? Karena dia ketergantungan dari dana pemerintah. Bagaimana anak-anak bisa berkembang? Bagaimana anak-anak bisa menjadi pemberi SDM yang baik ketika orang tua cuma menitipkan sekolah itu tapi tidak punya tanggung jawab? Ini yang kita lakukan Pak. Ya enggak si Manila ini nanti bisa dilihat berapa program-program yang sudah saya dan juga sudah bahwa kita ini juga sudah menjadi sekolah unggulan di khususnya Jawa Timur ya Pak ya. Jawa Timur kita tidak punya mungkin di Jawa Malang kita nomor 1 Pak ya. Nanti bisa kita lihat bukan itu bangga tapi memang hasilnya. Ceritanya. Nah betul orang tua yang ketua keberatan waktu saya tawarkan juga kok kalau nggak mampu catat berapa orang saya bayarin. Ya kan ini saya bayarin. Nggak perlu rame, kita nggak memilih, kita nggak minta memaksa, nggak ada penekanan untuk mereka, tapi kita butuh tanggung jawab yang harus kita laporkan ke mereka, ya kan? Bagi yang nggak sanggup silahkan di data saya bayarin Pak, pada waktu saya tantang, itu kan ya, supaya apa? Jangan sampai wow di luar seolah-olah kita komite itu menekan orang tua harus membayar, tidak ada cerita seperti itu. Nah sekarang kita pengen, ayo kita diskusi sama-sama. Nanti Pak Yasin punya laporan dari siapa, mau orang tuanya kita panggil. Tahun berapa dia masuk, tahun berapa dia pernah dengar nggak omongan saya? Kalau nggak mampu saya bayar. Jangan sampai ibaratnya dia dulu mungkin malu dibayar, tapi akhirnya dia war-war kalau ke media lain untuk memprovokasi, ini saya nggak suka. Makanya saya hadir di sini, saya pengen menjelaskan. Gitu. Karena saya punya tanggung jawab sebagai komite dan mungkin yang terakhir saya, tapi saya minimal sebagai kedepannya SMA ini juga punya komitmen yang besar terhadap kemajuan perkembangan. Karena kita tidak bisa berharap dari pemerintah, maaf gitu ya, yang kita harapkan dan kita ingin lulusan SMA ini punya SDM yang tinggi, punya SDM yang mumpuni untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Jadi yang kita harapkan, moga Pak Yasin nanti kita buka sama-sama, jadi supaya keluar dari sini kita tidak ada lagi berita-berita di luar, ya kan? Sekarang kita keras-kerasan monggo, ya kan? Jadi monggo. Mohon izin apa daya, kalau manggil lo apa sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, memang jurnalis itu kalau selalu kita itu tidak mau memberitakan sepihak. Terkait masalah ini sebenarnya masih belum ada beritanya, karena kita memang perlu narasumber yang kompeten. Media saya seperti itu Bu. Jadi kita itu berkompeten. Maksudnya saya itu sebelum saya melangkah di surat itu untuk praberita, tujuannya klarifikasi dulu dengan komite kan gitu. Soalnya berita ini masih belum ada. Cuman gini, kita itu ada berapa orang wali murid ini, bukannya dia itu tidak mau untuk membayar komite, bukan, tapi merasa gimana ya, jenenge pembayaran ini kan per bulan Bu, bukan apa, kalau sumbangan ini kan ada jangka waktunya, maksudnya 1 tahun tak bantu 1 juta kan gitu, ini kan per bulan ya. Yang menurut saya pribadi disinilah kelemahannya gitu loh, karena ada oke lah kita di pergub semuanya diaturannya dibolehkan, tapi kan ada dasar-dasarnya, tidak boleh mengikat, tidak boleh apa jumlahnya ditentukan, itu kan semua harus wali murid yang menentukan kan gitu. Kita kan juga tahu aturannya. Yang jadi permasalahan di sini ini adalah ketika per bulannya ini mengikatnya dari per bulannya ini loh. Yang saya kira loh ya, ini pengakuan dari beberapa wali murid yang saya temui kan gitu. Oh iya, kalau memang menurut aturan pergub semuanya kita paham, diperbolehkan, komite itu mengajukan boleh kan gitu, dengan dasar-dasarnya kan sudah ada semua, masa mau tak jelaskan aturannya tidak mungkin kan, kita kan sudah paham. Yang jadi permasalahan ini kan per bulan, kok bisa Mas menuduh per bulan? Iya, karena gini Bu, seandainya kan bulan ini saya tidak membayar,
bulan depannya itu didobel. Itu loh Pak. Yang jadi permasalahan cuma ini sebenarnya. Apakah ini termasuk analisa saya? Kalau menurut saya pribadi ini kan mengikat ini. Kalau menurut pribadi saya loh ya. Tapi nanti dari monggo penjelasannya dari komite seperti apa. Gitu. Ya oke lah. Memang saya temui ada berapa wali murid dari jumlah yang saya temukan ini memang tidak ada yang sama. Bahkan saya temukan, saya salut Pak, 50.000 ada yang membayar. Saya telepon, berapa Bu? Oh saya cuma 50.000. Kan tidak ada kesamaan, gitu loh. Sebenarnya ini kalau ketemu duduk bareng clear. Saya sebagai jurnalis, wes Pak, dikelompokkan malih, ayo dikoordinasi malih supaya mengikatnya per bulannya ini yang saya pertanyakan sebenarnya. Tidak ada yang lain sebenarnya, gitu loh. Cuman memang saya dengan Pak Edi, waktu Pak Teddy, cuman ketemu waktu kita pertama waktu Pak Teddy menjabat, pernah silaturahmi ke sini. Mungkin Pak Teddy karena saya lupa, memang saya diarahkan ke komite. Kalau komite pasiennya, kalau saya langsung komite, biasanya kan enggak bisa kumpul gini Bu, harus nunggu. Lebih baik kita surati gitu. Ini seperti itu. Monggo, itu pertanyaan saya awalnya seperti itu. Jadi Mas, aturan kita mungkin sudah tahu ya. Iya. Ini sudah lama Iya. bahwa pemerintah itu juga sudah tahu bahwa biaya itu kan yang diberikan kan standar ya. Iya. Sama Lawang ini perlu Mas yang diketahui di Malang itu dari sisi prestasi dulu bisa sampai. Iya. Di Kabupaten Malang kita itu sudah beberapa tahun ini kita sudah pasti nomor 1. Saya pastikan di Malang Raya kita itu selalu bersaing. Dalam arti itu antara SMA Man 2, SMA 3, Kodesu dengan kita itu kita juga saling terus Jawa Timur catatan terakhir dari lembaga studi itu kita itu sudah ranking di angka 12 dua hari sekarang ribu dan secara nasional kita itu 174 dari puluhan ribu itu juta di SMA Indonesia itu tidak selapan Gini aja Pak, mohon maaf. saya jelaskan dulu supaya paham permasalahan di sekolah kita. Saya juga tadi Mas Hasim ngomong nggak saya betul. Jadi dari situ kita mempunyai program. Salah satu ekskul kita itu ada 30. Karena setiap siswa ini pasti punya hobi yang beda-beda. Hobi yang beda. Kemana-mana. Itu yang talenta yang macam-macam. Itu yang kita akomodir juga. Karena itu mereka juga mendukung prestasi kita. Kalau mereka banyak prestasi, baik akademik maupun non akademik, tentu standar kita akan naik dan itu akan berpengaruh terhadap alumni kita. Alumni dalam arti pada saat masuk ke perguruan tinggi, kalau nilai kita itu koefisien kita itu tinggi, maka ya ini lah untuk memenuhi semua itu tentunya kalau kita mohon maaf ya di lingkungan saya juga wali murid saya juga nggak ingin anak saya di sekolah yang asal sekolah gitu aja. Saya kira semuanya sama satu prinsip memang perlu ada dana pendamping yang sudah kita sampaikan setiap tahun bahkan setiap semester mungkin hanya 60% itu saja. Kenapa? Kita tahu bahwa kemampuan dari setiap orang tua itu pasti beda. Di samping kemampuan juga. Kalau kemampuan kita pahami, setiap masuk yang sudah masuk lewat jalur jalur afirmasi ya kita terus setelah itu yang lainnya itu terserah mereka mau menyumbang berapa silakan. Assalamualaikum. Kebutuhan kita mungkin kalau di rata-rata memang 230 tapi kenyataan yang yang 50 ada yang dan macam-macam itulah yang terjadi. Sehingga apakah semua program sekolah bisa terjadi? Pasti tidak. Ya kita mesti punya skala prioritas mana yang mendukung dari prestasi itu. Sehingga kadang-kadang kalau mereka ingin mengikuti ini silakan, tapi sekolah hanya siap membantu. Itulah yang terjadi.
dan memang efeknya ini ya prestasi. Dan apakah dengan mereka yang tidak menyumbang mungkin 50, 100 atau yang paling maksimal itu berapa beda? Tidak. Kita memperlakukan mereka adalah sama. Termasuk terhadap aturan tata tertib yang ada. Semua kalau nyumbang gede, kan nyumbang, semua kita terapkan yang sama. Kedisiplinan kita terapkan yang sama. Itulah. Karena Pak, dari situlah kita ini punya kualitas yang baik. Itu yang perlu kami sampaikan. Semua dan setiap ada pertemuan, biasanya kalau rapotan, apa yang mereka sumbangkan kita sampaikan. Ini loh sumbangan dari Bapak Ibu dan program yang sudah kita jalankan, prestasi yang kita lakukan ini secara relatif kita sampaikan. Mereka yang mau hanya terus ada yang hari ini nyumbang, besok tidak ada. Kalaupun akhirnya nyumbang kita bersyukur karena apa? Ya memang kita itu untuk memenuhi itu. Itulah yang kita lakukan. Jadi tidak semua apa yang kita programkan kita butuh sekitar 100 juta. Kita dapat 250 aja kita sudah bersyukur. Tapi dengan itu kita minta memang menuntut sekolah itu untuk tetap menjalankan programnya itu ya sesuai dengan anggaran yang ada secara maksimal. Alhamdulillah menurut pandangan kami ya dari komite itu sekolah amanah menjalankan dan kita juga sudah diperiksa oleh inspektorat. Kalau sekolah lain mungkin kalau diperiksa oleh inspektorat, malu kalau saya berharap setiap tahun nggak perlu diperiksa. Supaya apa? Kita akuntabel, kita terbuka. Itu yang perlu kami sampaikan. Silakan. Mungkin saya sedih sebagai moderator ya, supaya saya kalau nanti saya tidak bisa lama-lama karena Oke. Ini Pak, penggunaannya untuk ini dulu Pak, penggunaan dari dana komite itu Pak. Jadi satu dana komite itu ada dua macam Mas ya. Nggih. Ada yang isi sekitar, ada yang Paham. Jadi kalau sekitar kita mau Nggih. masjid darurat seperti itu, pagar main robo itu tiba-tiba robo itu ya mau nggak mau, tapi juga beberapa alumni juga peduli. Ada juga peduli dari Langsung aja apaan Pak? Pembangunannya untuk kepentingannya dari dana insidental maupun yang dari apa semacamnya. Itu adalah satu kemarin itu 2012 penyelesaian masjid ya. Nggih. Itu. Terus yang kedua itu ini penyelesaian apa ini meeting ya. Grup meeting ya. Karena paling buat kadang-kadang kalau ada yang nunggunya di sini loh. Nggih. Kasihan nunggu teras ini. Terus yang kedua ada meja kursi yang rusak, tapi memang belum terpenuhi karena sesuai dengan uang yang masuk. Jadi tiap bulan mampunya beli sakelas ya sakelas. Itu dari tergantung dari dana yang masuk. Yang memang yang di luar dugaan, ya, yang di luar dugaan robo. Ya itu kita programkan, tapi itu sebenarnya karena program sudah beres, sudah kita ajukan ke dinas ya Mas. Sudah nggak salah mulai 2022 nggak salah. Tapi ya nggak terus sampai akhirnya robo. Apa itu yang roboh Pak? Pagar. Di sebelah mana Pak, ya? sampai nanti cek aja. Itu baru robo. selesaikan. Mau nggak mau akhirnya itu yang kita program karena demi keamanan dari Sebelah utara ya? Belakangnya. robo. Ya, akhirnya ada jadi pergeseran. Yang tadinya tidak menjadi prioritas utama, mau nggak mau kan darurat. Ya, itu kita lakukan. Ya, kursi akan ke pending. Ya, itulah. Tapi juga kita harus pahami juga bahwa untuk masjid itu yang dari alumni itu malah lebih banyak. Mungkin 65% antara 60 sampai 65 dari alumni. Kalau yang pagar ini memang dari alumni ada, dari pengurus komite juga ada, yang juga ada, Pak. pribadi juga ada. Masjid juga ada ya. Pak Dayang menyelesaikan ya kalau agamanya. saya dari guru, dari komite, dari masyarakat sekitar, itu jadi itu yang banyak kalau mau, tapi kan jangka panjang. Sampun nggih. Ya. Bisa saya sambungkan hubungan dengan Katanya jenengan buru-buru. Nah, sebentar jadi sekolah itu menyusun program yang ditentukan oleh para komite berdasarkan 8 standar. Nggih.
Karena sama nanti muncul Pak Gerubu, rame loh. Saya belum balik di Manjinas. Enggak, Sementara kami sudah 2 kali itu minta untuk dang itu ya sama seperti zaman Pak Jaya. Belum tentu 10 tahun, saya juga pensiun, belum tentu, karena saking banyak yang diurus. Jadi berdasarkan dapat standar nasional pendidikan itu yang kami usulkan. Ya. Kemudian yang khusus untuk yang insidental memang untuk biaya sarana prasarana. Saya kira itu aja inti. Oke. Sebentar. Terus kemudian Mama, bisa didulukan yang terkait dengan saya. Oke. Kalau sekolah nanti kalian bisa dengan wakil. Izin Pak, jenengan mau keluar Ki? Enggak, saya. Tidak. Kamu saya. Karena berkaitan dengan ini, kalau jenengan ingin secepatnya keluar, nggak apa-apa. Saya ingin tanya terkait dengan masalah ini karena penting. Nanti urusan dengan komite setelah jenengan, mohon maaf bukan keluar dari sini karena ada kepentingan. Nanti saya komunikasi dengan komite langsung di sini aja, bukan di luar karena bersifatnya publik ini nanti ujung-ujungnya. Mohon maaf untuk sarana prasarana dari pendidikan dana BOS itu kan udah tercover Pak. Kenapa masih menggunakan dana insidental? Oke. Saya beri contoh satu aja. Dana BOS dapat berapa? Dana BOS untuk 1 siswa 1 bulan. Harus dibedakan antara PIP Pak. Beda Pak. Beda kan Pak? Ya. Ini dana BOS untuk yang sarana prasarana untuk di tahap 1. Tahap 1 itu yang dikeluarkan 59.886.369 rupiah. Itu tahap 1 untuk sarana prasarana. Resmi Pak. Mohon maaf Pak, ini tahap 1. Karena ini inspektorat, jadi itu sangat kurang. Kok bisa mulu, padahal ratusan juta. Sekarang kalau untuk total untuk anggaran dana operasional tahun 2024 apa benar? Saya butuh langsung jawaban pasti tidak atau salah. Ya saya tanya dulu. Kalau saya nggak minta ke ini, kalau nggak resmi nggak berani saya Pak. Berapa sih per siswa per bulan menurut sampean? Wis itu toh. Kalau itu berarti kan sampai memang betul-betul wartawan. Itu menurut saya. Sebentar. Kan jangan juga itu hanya tomo-tomo. Mohon maaf Pak, kalau nggak resmi. Saya katakan saya bertanggung jawab. Karena itu beda. Sebentar. Saya bilang itu coba. Saya ini sama jawab sih sebenarnya. Berapa sih per siswa per bulan dapat bantuan dari BOS? Jangan pasti nyebut loro PIP berarti nggak ngerti besar. Saya itu ngapunten, jelek-jelek gini S3 saya Mas. Paham Pak. Itu teman-teman sudah menyebar. Lah ojo dibujuk ya Bu. Lah makanya Pak, saya itu ke sini datang dengan bahasa yang resmi, saya tanya. Barusan jenengan berbicara masalah sarana prasarana. Saya kaitkan dengan dana BOS. Apakah gitu kan? Kan ada dana dari yang diterangkan di dalamnya itu ada dana sarana prasarana yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahap 1 sama tahap 2. Kalau jenengan saya dianggap comot-comot langsung cek langsung dijaga, langsung tes langsung resmi dari pemerintah loh Pak. Resmi loh Pak. Ya, saya kasih aja 1 juta. Loh, saya langsung. Saya ingin tahu Pak sampai di mana kewartawanannya. Oh, nggih. Saya berapa sih bantuan pemerintah untuk 1 sesi Mas ayo. Tahap 1 102 tahap 1 100 ini 1000 minta aja akan saya lanjutkan. Oh berarti ngerti wartawan ini. Saya itu klarifikasi kalau tanpa data. Klarifikasi ya. Saya lagi tempat saya tadi ya. Tahu apa enggak? Kenapa? Pasti tahu. Kenapa? Saya wartawan yang meliput. Saya jangan urusan dengan wartawan lain Pak. Apakah saya di dalam surat itu saya meletakkan wartawan lain? Udah, saya yang tahu sudah. Saya ini per siswa per bulan. Tinggal dibagi aja Pak dari jumlah itu. Di tahap 2 tinggal dibagi 1.245, di tahap 2 989.775 langsung dibagi. Lah saya ini tanya. Ya tinggal dibagi aja Pak. Saya nggak mempersoalkan masalah ininya Pak. Yang dipersoalkan itu. Karena supaya tahu sampean berapa sih untuk sapras itu, berapa untuk biaya guru dan untuk mutu pendidikan kan sudah jelas. Sama nopo nggak nih harus ditokno. Saya kan tanya tadi, iya Pak.
Masa sih? Jangan mengalih ke tempat yang lain loh Pak. Pak izin Pak. Kenapa menggunakan dana insidental itu dibuat sarana prasarana, sedangkan di dalam BOS itu di laporan resminya itu kan udah ada. Apakah kurang? Kalau tak tahu kondisi, karena ya semua pemerintah saja ini besar, hanya tanya berapa sih sumbangan per siswa per bulan untuk dana BOS? Kan gampang banget sih. Sudah. Terus itu aja. Wis dibagi langsung Pak. Kan berarti harus dong. Maksudnya Jadi gini, Kan udah disebutkan jumlah siswanya yang menerima. Ya, maksudnya. Kok malah dialihkan ke yang aneh-aneh? Ya, saya ingin tahu seberapa jauh Pak. beliau itu mengetahui tentang ini. Tinggal dibagi. Sama pertama itu saya Kalau seandainya saya tahu total 100% di sini, hubungannya PIP apa hubungannya BOS? makanya saya kan Yang mungkin sama maksud itu BPUBP Mas. saya itu nanya tentang masalah sarana yang diterangkan jenengan di sini disebutkan ada sarana prasarana itu masuk di dalam dana insidental. Ya. Lah, saya kolaborasi dengan dana BOS. Di dalam dana BOS bahwasanya ada uang sarana prasarana 59 itu. Itu salah. Salah beneran ya? Salah. Catat. Nah, saya menjawab. Saya menjawab. Berapa sih dana BOS per siswa per bulan? Menurut kita itu saya ngomong 100 karena bukan seperti itu. Nanti 59 aja oleh apa sapas itu. Itu saya berpengalaman. Paham maksudnya? Paham. Terus kenapa enggak? Biar coba proses. Jadi gini Pak, kenapa saya mulai tadi diem? Kenapa zaman ibaratnya kita tanya, jurnalis tidak berhak menjawab sebenarnya. Saya cuman anggota saya menanyakan masalah prasarana dan insidental, gitu. Yang ditemukan data kita dari Jaga, gitu. Katanya jenengan salah, yaitu nanti yang kita jawab, yang kita tuangkan. Kita tidak akan membahas berapa siswa, itu bukan karena itu bukan pertanyaan saya, gitu loh. Jadi mohon maaf Pak, itu bukan pertanyaan saya. Kalau jenengan, kalau jenengan ngomong kalau Mas, saya akan paham. Saya apa bedanya BOS kalau PIP? apa Ini ini? sudah di luar. Di luar. Atau gini aja, jangan sudah mempelajari ini. Apa sih bedanya sumbangan, pungutan, sama? Ayo. Saya jawab langsung. Ya, monggo. Kalau sumbangan itu mengikat apa enggak, Pak? Wis, Sudah mengikat apa enggak? Saya tanya, ini kan mengikat apa enggak? pasti bisa jawabannya. Ojo diingono loh, ayo. Sumbangan itu mengikat apa enggak? Memberi hadiah saya apa enggak? Loh, saya menghadap Saya jenengan. kan tadi gentle, nih sudah pakai 1 juta. Loh, saya tidak butuh uang jenengan, Pak. Loh, atau langsung ke rumah saya sekarang. Klarifikasi aja ke rumah saya ini. Ayo ke rumah saya. Kalau berbicara masalah uang. Mulut. Nggih. Nggak, mohon maaf Pak, mohon maaf nggih. Biarkan. Luar biasa. supaya suasananya nggak panas. Iya, biar nyantai aja. Nggih. Minum dulu. Nggih, Pak. Tak minum, tak hargain ini, Pak. Jadi begini Mas, ini rumah saya ya. Nggih. Komite ini rumah saya. Nggih. Sampai kan orang luar ini. Tapi kan resmi ke sini saya hadir dengan sopan dengan baik. Dengarkan dulu, Nggih. Mas. Nggih. Selesaikan dulu Mas. Dengarkan dulu ini Nggih. malah melintang ini Mas. Dengarkan dulu. Sampai ke sini kan mau silaturahmi. Nggih. Betul ya? Nggih. Ya, kalau silaturahmi ya kita inilah. Satu baik-baiklah. Kedua justru saya tanya, apa yang pertama inti persoalan yang mau dibahas? Nggih. Kita mau mendengar itu. Nggih, Pak. Lah itu, Pak. Saya Tarik dulu. Biarkan selesai dulu. Biarkan selesai dulu. Kita dengarkan aja. Jangan melebar kemana-mana. Jangan diinterogasi, itu nggak boleh menginterogasi. Beda ini. Ini yang pertama. Apa inti persoalannya? Yang kedua, kalau kita punya rumah, ya, kita punya program tadi disampaikan. Ini Pak Kepala Sekolah S3. S3 itu nggak mungkin memimpin terus depan gini-gini aja. Punya visi, punya misi dia. Sepakat sampai sini? Iya, sepakat. sepakat, Pak. Bahkan melahirkan jenderal, melahirkan kolonel, melahirkan
pejabat publik tidak mudah mas. Itu dan kita yang duduk-duduk di sini itu sudah selesai dengan masalah yang gini kan sudah selesai mas. Saya tahu itu. Berapa kali? Saya mohon maaf ya keliling Indonesia mas. Di mana-mana masalah itu. Bos masalah, komite masalah. Ini alhamdulillah. Saya wanti-wanti yang duduk di sini itu saya ditunjuk ketua, nggak mau saya. Karena saya kenapa mau? Karena ada anak saya. Tetapi kalau semuanya amanah saya mau. Ini. Jadi yang ketiga ini, sampai jurnalis itu memang idealis, betul. Tetapi jurnalis berpikiran idealis itu boleh, tapi ini udah lihat di lapangan harus realistis. Tidak bisa idealis, tidak bisa, harus realistis. Realistis juga nggak bisa, harus ada regulasi. Kalau regulasi nggak usah tanya ada Pak Ketua. Enggak, ada mulai dari Mendiknas, ada Perpu dan lain sebagainya. Lengkap itu. Tadi sudah diduplik lah. Bahwa sebagai sosial kontrol itu saya sebenarnya terima kasih kedatangan Mas Asin dan stafnya. Tapi jangan coba-coba di sini terus membuat yang tidak ada masalah malah di suasana yang berdua. Main membahas apa aja. Nah, itu betul. sudah malah melintang kita. Apa itu? Berkali-kali persoalan di sini. Kita transparan, kita ada regulasi lengkap gitu. Ini. Jadi artinya kalau kita kehidupan memimpin anak 3 aja bermasalah, repot. 2 aja pusing Pak. Salah. Harus tahu, gitu. Kamu harus tahu. Ini 15 Jawa Timur. Bayangkan. Kalau Semalang nomor berapa? Nomor 1. Jadi harus ada visi dan misi. Tidak gampang mas. Ini nggak semua. Makanya saya menyerahkan anak saya di sini. Karena saya tahu. Oh ini sekolah bagus sih. Tentu ada visi misi jabaran-jabaran macam-macam lah. Disiapkan masjid apa segala itu nggak main-main pak. Itu sampai rambut kita putih sampai apa? Nggak akan itu realistis kalau nggak di apa ini oleh orang-orang ramah. Saya mau mas. Saya 2 tahun udah pensiun udah lewat nggak mau saya. Udah selesai lah dengan masalah. Urusan-urusan. Jadi gini, yang berikutnya ini. Jadi sampai baik-baiklah. Jadi apa inti persoalannya di sini? Kalau bicara regulasi, ini orang-orang berpendidikan mas. Ini saya juga sama, ya kan? Saya ya lumayan lah. Kalau sudah tamatan sesko itu kan sudah inilah. Saya nggak perlu sampaikan, tapi kok kayaknya tadi mendikte kita nggak enak saya, muncul saya. Saya sebetulnya menghargai teman-teman. Jadi di mana-mana muncul persoalan, tapi kita tidak pernah mundur. Kenapa? Regulasinya lengkap. Inspektorat detail. Gitu. Muncul persoalan, oh iya, memimpin anak 3 aja sulit, apalagi ini kita hadapi. Lalu kita yang kedua transparan kita. Tapi jangan kita didikte seperti anak SD, anak TK ditanya gitu. Jangan itu. Apa ini persoalannya? Kamu di sini. Kalau meminta data monggo, gitu. Tapi yang enak, yang sopan, ini orang-orang tua semua udah. Udah malah melintang kita. Gitu. Jadi terakhir itu kita bicara substansi. Siap. Pak usah sebetulnya tadi nggak enak saya itu. Sampai beliau menyampaikan S3, itu nggak perlu. Makanya saya pengain menyumbang. Bayangkan, saya juga wanti-wanti, Mbak, hati-hati. Ini masyarakat kritis itu. Iya. Jangan dipaksa-paksa. Kalau ini udah melaksanakan semua amanah semua. Saya jamin itu. Itu. Saya kenapa nggak mau sebetulnya? Karena anak saya di sini jenis anak. Tapi dengan catatan saya tidak mau tukang duit, saya tidak mau jadi ketua, tetapi harus amanah semuanya. Jadi jangan cari masalah ya. Saya nggak cari masalah, Pak. Mohon maaf, Pak. Udah malah melintang saya. Sampun. Kan kamu anak-anak saya lah sebetulnya. Apa ini? Langsung substansi. Substansinya terkait dengan benar. Apa ini? Oh iya. Izin Jenderal, saya Muhammad Yasin. Saya hargai omongannya sampean. Sebenarnya jurnalis saya hanya ingin mempertanyakan
tapi dipertanyakan balik. Itu bukan kewenangannya jurnalis etika. Satu. Ini supaya saya cuman berurusan masalah komite terkait masalah tadi. Sudah dijawab, Pak, terkait masalah komite sudah dijawab. Mohon izin, ngapunten karena saya juga ada undangan ke. Tuntaskan jangan dibulat. Loh, enggak, gini Pak. Tuntas sampai jam. Jadi gini. Lihat barang harus utuh. Gini. Sampai jam. Iya, gini. Karena ini waktunya Kita juga salah. Iya. Jadi gini, Pak, izin nggih. Saya cuman satu pertanyaan saya. Ini keluh kesah dari wali murid yang berapa kali dari narasumber yang saya terima terkait dana PSM gitu kan sudah dijawab, ternyata kegunaannya untuk adalah kepentingan program-program sekolahan kan gitu toh Pak. Ini kan sudah clear, kan sudah clear toh. Terima kasih banyak. Nih, Kalau kesal Mas ya. nggih, Kemudian ya, ada orang tua yang ke saya, Nggih. terpaksa. Mas. nggih, Kalau mau saya ajarkan sekarang. nggih. Mau nggak? Berani Pak kira-kira? Loh, Dengan enggak, sepenuh jenengan. jadi gini, Bapak, Pak Iwan panggilkan orang Kamalinis. Pak, saya kan berani apa enggak? Berani. Karena yang sampai kayak ikutan sih loh Pak, saya ini nggak punya apa-apa Pak, ini kok bisa masuk ke sini? Loh ini saya nggak tahu pelakunya ini sampai, dan saya nggak akan sampai nanti tak apa nggak ada. Nggih, saya paham. Cuma Pak. saya ingin klarifikasi juga. Nggih. Orang tua Pak. yang mana? Karena ngapunten saya tahu ini apa ya? Menurut saya ini komputer hebatnya Pak Mas. Saya paham. Sehingga selalu menyampaikan laporan sudah sesuai, sudah diterima. Bahkan banyak yang saya tahu karena banyak anak saya, anak cucu saya yang tidak itu digratiskan. Bukan saya, bukan kepala sekolah ya. Karena memang kalau di sini yatim piatu sudah bebas. Nggih, Pak. Ada yang 50 jangan tahu tadi. Nggih. Nah, tetapi ada yang tadi. Loh, ini yang dengan share. Saya harus tahu delik saya loh. Saya sebagai pimpinan harus menjembatani anak-anak. Loh, kalau misalnya seperti itu, harusnya jangan mengubah kalau berat. Saya enggak Pak. Saya hanya tahu ini. Kalau nanti saya bisa ditunjukkan. Nggih. Jadi gini, Nah, saya Bapak. tetap menghargai sampean. Nggih. Jadi mohon maaf ini kan sebenarnya sudah clear, tidak ada permasalahan. Saya memahami Pak, tapi saya juga harus menjaga kode etik saya, gitu, itu intinya. Sebenarnya gini loh Pak, saya kan tadi sudah ngomong ke jenengan, saya salut Pak. Ternyata di total yang kwitansi saya terima dan ada berapa, itu tidak ada yang sama. Kan saya akui Pak, gitu. Beda loh Pak ini, kalau saya itu sama, beda. Ini kan saya akui. Dan ada yang 50, salut saya. Kan saya bilang gitu Pak, wow, mulai awal ini. Gitu. Jadi saya sendiri tidak menjustis Pak di sini. Gitu loh. Apa betul? Oh iya Mas betul. Saya mengakui, oh iya Mas ini betul. Tapi tujuannya untuk program-program untuk meningkatkan sekolah. Clear. Saya membantah Pak, enggak. Saya menentang, enggak. Saya akan pasal-pasal, enggak. Oh iya, ternyata toh tujuannya baik. Bukan untuk yang diselewengkan atau yang macam-macam. Bahkan saya menceritakan program-program ternyata gini-gini. Saya membantah Pak, enggak. Oke, terima kasih banyak. Iya. Berarti jenengan sudah paham. Sudah paham. Sebagai kontrol masyarakat, sehingga yang kami tunggu beritanya. Jadi gini Bapak, berita ini kan memang berita ini apa yang disampaikan oleh jenengan sama Bapak Ketua Komite, saya sampaikan sesuai omongannya. Kita melakukan tidak, maksudnya kita kan ada Pak, yang sekolah sing semua roto diambil roto kan ada. Kalau di sini kan saya akui tidak, gitu. Beda lagi loh Pak bahasa saya. Oh ternyata ya Mas ada kan, ada, tapi tidak sama semuanya. Toh itu untuk peningkatan pendidikan di Sumanela dengan dasar bukti-bukti ini, loh kan bagus tuh Pak. Juga nak saya bantah itu. Ngoten nggih. Pak kula mohon izin napa Bu? Wonten. Saya cuma menambahkan Nggih. sebagai bukti dulu aja karena saya di lapangan. Nggih, monggo. Ini bertiga terus kami bagian. Nggih, monggo. Jadi ketika di aula sudah dijelaskan panjang lebar, Nggih. tapi yang datang itu hanya orang yang nggak paham tapi protes. Nggih. Akhirnya kejenengan biasanya gitu ya. Nah kita di sini tuh mau jembatan itu. Nggih. Masih Tuhannya. Sampai saya datang ke rumahnya loh Pak. Dia bikin Nggih. 1,5. Nggih. Terus
SPP minta 150, saya datangin. Ternyata dia punya satu kamar, semua barang jadi satu, ya. Langsung saya ketemu sama dia. Tapi maaf, waktu itu nggak sempat difoto karena sudah baper lah itu memang saya juga dapat informasi. Jangan minta, sampai tak kasih 500 sama 50 atau 100 gitu. Kan enggak Bu, saya ikhlas kok, kalau ada saya lebih. Tapi saya kondisiku seperti itu. Itu tolong sampai gali juga yang seperti itu. Jadi jangan laporan yang seperti itu aja. Memang gini. Sebentar dulu. Ya. Terus saya menggarisbawahi Mas tadi yang Pak Teddy sampai mengeluarkan uang, itu saya gatal itu. Bukan Pak Teddy pengen nyogok sampai, bukan. Pak Teddy cuma itu ngetes. sudah clear itu. Sebentar dulu. Ya. Pak Teddy hanya mengetes pertanyaan dia, akurat enggak yang didapat itu sumbernya. Pak Teddy cuma ngetes itu aja. Kalau akurat saya, kalau salah, kalau benar saya kasih 1 juta. Jadi bukan masalah nyogok Mas ini. Saya garisbawahi itu ya. Ketiga, kita bukan diatur sekolah, Mas. Baru kali ini saya jadi komite itu bukan hanya sebagai tameng atau sebagai simbol aja. Saya selalu diajak rapat bahwa sekolah mendengarkan kita, bukan kita mendengarkan sekolah. Gitu loh. Saya bukan diatur sekolah, tapi sekolah yang diatur kita. Semua program itu dijelaskan Pak Teddy. Bu, saya butuh ini. Sampai guru-guru komite aku ini yang rusak, sampai guru-guru loh ngomong gitu. Jangan bukan dia, aku berdahara Mas ya. Jadi paham kebutuhan sekolah, tidak semua ditentang sama Pak Rosidi, tidak semua dituruti, jangan dituruti gitu, karena kita kemampuan wali murid seperti itu. Pengennya kita tuh, ini saya program 1 tahun yang kemarin masih tersisa, ya, belum selesai, dilanjutkan ke kelas berikutnya. Ini saya terima kasih. Kursi berapa tanya Pak Teddy atau sumber yang jelas? 1 kursi itu yang kita beli sejuta untuk seket. Tapi orang nyumbangnya 1 juta. Ada nih satpam sama pegawai tetap koperasi Otsuka ya, atau Molindo itu pegawai tetap. Tapi yang satpam, Bu, boleh nggak saya nyumbang 1 juta? Tapi kalau memang boleh dicicil, dia yang ngomong ya, boleh dicicil. Tapi setahun depan saya dari situ saya sumbang lagi. Bu, yang namanya sumbang itu jangan minta keringanan, karena menyumbang. Ya, bebas. Tahun ini sampai 500, besok 1 juta nunggu. Nah, yang orang suka ini, saya minta keringanan. Dia penghasilannya tetap, Bos. Itu yang saya pilih. Ya, gitu. Saya tampuni, saya datangi orang yang makan ayam sama tempe kan juga kita harus. Kalau nggak kayak gitu, komite nganggur, Mas. Ya, nggak bekerja namanya. Karena kita pengen bekerja sosial. Pak, dari nggak dibayar malah membayar, memberi gitu loh. Yang masjid tidak ada pegangan dia bangun, yang takbir ini tidak sumbang, mobil untuk ngantar anak-anak yang tanding, Pak Daya mobilnya. Kita tuh bukan jalur bimbing sekolah, Mas. Pakai malah. Termasuk sosialnya. Kalau ketika Mas ini nunjuk Pak Teddy, saya sakit hati loh. Bertanya boleh dengan etika tadi gitu loh. Tapi Pak ini nunjuk-nunjuk kepala sekolah yang saya hormati ditunjuk-tunjuk. Gitu. Jadi gini, Bu. Ya, maaf gitu aja ya, makasih. Saya clearkan nih. Permasalahan ini yang masalah tadi nunjuk, ya memang kan sebelumnya kan kita juga ditunjuk. Bu, ngapunten. Saya itu kan tadi mulai awal ngomong. Kalau ada saya ngapunten Bang. Kalau baru semerap kalau apa daya ini kok jelas. Kalau berita yang jelas, ada 2 pembanding media. Kalau tadi Mas ini ngomong, saya udah tersinggung kalau zaman udah baru mungkin udah mati. Bener Mas. Kamu sebenarnya kamu selalu penyidik. Kesannya kamu penyidik, kamu tersangka. Kalau kamu bicara kayak gitu tadi, kamu menghakimi saya, makanya Pak Abdullah marah. Karena ini jenderal loh. Bisa, itu dengan sipil kayak gini, saya bilang ini bajingan. Iya, beberapa kali Pak kayak gini, tapi baik-baik saja. Banyak media dari sini. Mohon maaf ya Pak Jenderal. Silakan kamu diungkapkan. Ya, kalau nanti diberitakan saya sudah terima. Saya juga sudah mengundang nanti media dapat juga publikasi tentang ini. Sama-sama ngerekam kok Pak. Iya, silakan. Jadi boleh ini Bapak izin apa saya? Sebenarnya pertanyaan saya itu tadi cuma 1. Sebenarnya sebentar. Kalau yang ngomongnya mesti kamu mungkin nggak jadi masalah. Kamu udah tahu. Mungkin ada biar saya udah.
Tersinggung kita. Nggih. Soalnya kita diadili oleh kamu. Saya klarifikasi. Silakan dia ngomong, silakan Mas. Silakan. Ayo. Pak, Iya. izin nih Pak. Saya sepakat dengan Bapak tadi. Saya itu nih. Jadi sebentar Pak. Nggih. Sudah, ayo. Saya itu paling tersinggung kalau udah langsung diinin seakan-akan saya di sini itu adalah butuh duit itu. Saya sangat tersinggung, jujur. Mau stop dulu Pak. Saya paham jenengan. Ya, saya sangat tersinggung. Jujur, walaupun kami datang ke sini itu kalau seandainya saya jadi tukang palak, gitu kan, tidak butuh ngasih yang namanya klarifikasi berkaitan dengan masalah surat. Surat itu sangat legal standing loh Pak. Mohon maaf ya. Saya merasa seakan-akan saya mau ngejebak Bapak ini, sedangkan saya ngecek bahwasanya dijaga yang udah diresmikan oleh pemerintah itu dianggap salah omongan saya dengan angka yang dana sarana prasarana itu. Ya mohon maaf Pak, nggak usah menanyakan satu persatu, tinggal dibagikan aja udah selesai, atau bagi sendiri, karena ini bukan hak prerogatif saya untuk menjawab semuanya. Saya datang ke sini baik-baik, mohon maaf. Bahkan saya ngisi materi di sini, mohon maaf Pak, di zaman pemilu sama di zaman pilkada saya ngisi. Apakah saya pernah minta duit berangkat dari PPK? Saya pernah ketemu dengan Bapak. Apakah pernah Bapak memberikan duit kepada saya? Apakah ada dari kesiswaan datang ke PPK kecamatan terus saya disuruh ngisi materi dengan dana atau sedikit pun atau banyak? Tidak pernah Pak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya sangat tersinggung Pak. Mohon maaf kalau berkaitan dengan duit. Saya punya pekerjaan sendiri Pak. Saya baik Pak. Nggih, siap. Nggih Pak. Berkaitan dengan sarana prasarana. Cuma kan kuncinya di situ tadi. Kuncinya di dana insidental yang dipertanyakan itu toh. Kenapa Pak? Mohon maaf, ini udah menyampaikan tadi. Kalau masuk di dana apa? Yang dari apa namanya? Kwitansi atau iuran dari orang tua siswa itu Pak. Masuk sumbangan, iuran atau pungutan? Masuk yang mana? Sampai ini Mohon maaf. Namanya klarifikasi masuk ke yang mana? Sampai tersinggung, saya mohon maaf. Tapi mestinya saya jauh lebih tersinggung Mas. Saya background saya guru, sampai jurnal. Tolong hargai sama-sama background. Iya. Seorang guru, murid pintar, tok, ayo ini permen, ayo ini, kamu bebas Pak. Kenapa tidak boleh saya sebagai seorang background guru? Kenapa? Karena saya hanya ingin menggiring muridku atau partner saya seperti ini ikut satu enggak. Nek karo, ya jangan dilanjutkan. Kalau saya begitu, kenapa? Harus tahu kalau sekolah Mas, kalau kelas 1, loro, lalu 46, ya toh, baru ke SMP. Saya background guru Mas. Saya tanya, jenengan ngapunten. Saya tanya tambah balik. Saya tanya balik. Oh berarti tak paham tentang apa? Bos, ngapunten Mas Yasi. Saya ngecek itu dan saya juga mohon maaf jika jenengan tersinggung karena saya sebagai guru jauh lebih tersinggung. Paham ya? Oke. Clear sudah. Pak, clear ya. Yang Oke. saya pertanyakan adalah masalah itu tadi sudah clear. Mohon maaf Bapak. Nggih, kalau mau undur diri sudah selesai. Yang apa? Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata juga apa? Meskipun ada PSM itu juga dimanfaatkan yang baik. Nggih, niku. Ya realistis tadi. Nggih, realistis Pak. Nggih. Itu udah keluarga belum katanya? Apanya itu? Udah keluarga belum? Saya. Kan problem itu macam-macam lah. Nggih. Sama juga pertanyaan sederhana tapi implikasinya gitu kan. Ya. Bahwa idealis itu adalah dikawin karena Siap. Pak, nggih, matur sembah nuwun nggih. Ngapunten. Kalau memang saya setuju dan karena niku terkait nomor organisasi kemasyarakatan. Ngapunten. Saya kira Nggih. sangat Nggih, sudah clear. Sudah ya. Ya. Alhamdulillah ini sudah clear dan kami juga tunggu clearnya karena Pak kami punya dokumen, punya Nggih. itu monggo bisa dipublish, bisa tidak. Siap. Kalau dipublish biasanya soal jurnalis itu biasanya Pak tadi tolong klarifikasi betul apa enggak? Nggih. Biasanya begitu. Nggih. Tapi kalau enggak saya anggap ini sudah selesai. Siap. Dan kita rame di sini tetap bersahabat. Loh, tambah seduluran.